Selamat pagi, rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas artikel Rakernas ATR BPN yang dihadiri Menteri Pan-RB, Pak Abdullah Azwar Anas. Beliau mengapresiasi reformasi tata kelola pertanahan dan tata ruang. Saya ingin mendengar nih pendapat teman-teman, khususnya kaitannya dengan nilai kompeten dan harmonis sebagai core value ASN. Baik, kita mulai aja ya dari Bang Hafiz nih. Gimana menurut Bang Hafiz? Menurutku kalau di dalam beritanya ya terdapat aspek kompeten ya, dan dari digitasi layanan kayak sertifikat elektronik, integrasi aplikasi ke portal nasional gitu kan. Artinya kalau ada kebijakan begini, yang harus beradaptasi kan pegawainya juga. Kalau nggak ada kompetensi gitu, ke reformasi kayak ini juga nggak akan jalan. Betul, Hafiz. Tapi jangan lupa aspek harmonis. Reformasi ini memberi kepastian hak tanah kepada masyarakat. Kalau semua tertib dan transparan, potensi konflik berkurang. Jadi, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta bisa lebih seimbang. Aku mau tambahin aja, kompetensi itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga keahlian teknis di lapangan. Misalnya pengukuran tanah. Saat ini, setiap petugas diwajibkan memahami standar operasional dan menggunakan peralatan yang terkalibrasi serta tersertifikasi. Itu merupakan bentuk nyata bahwa profesionalisme itu merupakan sebuah syarat mutlak. Selain itu, penguasaan teknis ini juga penting untuk menjaga akurasi data, sehingga keputusan yang diambil pemerintah bisa lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dari sisi pelayanan ya, eh, harmoni muncul saat masyarakat merasa diperlakukan adil. Artikel tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Nurul, menyebut bahwa konflik agraria bisa ditangani lebih ideal. Kalau konflik diselesaikan dengan adil, kepercayaan publik meningkat. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga menenangkan masyarakat. Ya, kalau saya melihat ini contoh nyata sinergi antara birokrasi dan masyarakat. Kalau di dalam birokrasi para pegawai sudah kompeten, punya kemampuan, dan bekerja dengan integritas, maka dampaknya langsung terasa keluar. Masyarakat sendiri bisa merasakan pelayanan yang lebih adil dan merata. Jadi, kompetensi di internal itu kuncinya untuk menciptakan harmoni di eksternal. Seperti yang pernah disampaikan Menteri Anas, urusan pertanahan itu menyentuh semua orang. Artinya, jangan sampai ada rakyat yang dipersulit atau merasa tidak terlayani dalam urusan tanah mereka. Nah, kalau pegawainya solid dan profesional, cita-cita itu bisa benar-benar terwujud. Oke, terima kasih nih atas pendapatnya. Kalau dari perwakilan masyarakat sendiri, gimana nih kira-kira? Bang Andi, silahkan. Eh, Kalau dari perwakilan masyarakat ya, masyarakatnya itu tetap berharap kalau reformasi ini tuh tetap konsisten ya. Mereka juga berharap dan butuh kan pegawai yang kompeten supaya pekerjaan mereka tuh bisa cepat dan harmonis supaya masyarakat itu tidak ada lagi sengketa yang sampai bertahun-tahun. Kalau dua nilai ini jalan bareng, baru masyarakat itu bisa percaya sama kinerja dari Kementerian ATR BPN ini. Oke, terima kasih Bang Andi, perwakilan masyarakat yang telah menyuarakan suaranya. Terima kasih semua. Jadi bisa kita simpulkan ya, reformasi ATR BPN dalam artikel ini menunjukkan dua hal sekaligus, memperkuat kompetensi SDM dan sistem, serta menciptakan harmoni dengan masyarakat lewat penyelesaian konflik, kepastian hak, dan juga pelayanan digital yang merata.